Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wawan Wiantoro. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor UKG 201065065749 dan nomor induk mahasiswa 22012360027. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa praktek pembelajaran yang saya lakukan di kelas 11 IPA 1 dengan mengambil materi yaitu pada kompetensi dasar 3.5 sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Bapak, Ibu dosen pembimbing dan Bapak Ibu penguji, marilah kita saksikan bersama-sama video praktek pembelajaran saya ini. Selamat menyaksikan. Semuanya selamat pagi. Pagi. Adil Kak Talino, Baju Ramit Kas Warga, Basengan Kak Jubata. Harus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berjumpa lagi dengan Wawan Wiantoro. Halo Pak. Halo Pak. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan mengajar materi sejarah Indonesia pada KD 3.5 yaitu menganalisis pendudukan Jepang di Indonesia dan respon bangsa Indonesia. Sebelumnya semuanya siap? Siap. Sudah, Pak. Siap. Ada yang demam mungkin? Sakit? Ada yang sedang tidak bahagia? Ada Pak? Sudah. Oke, saya cek. Aulia? Hadir Pak. Nabila? Hadir Pak. Cahya? Raihan? Hadir Pak. Adi? Hadir Pak. Okwan? Nirna? Fernando? Hadir Pak. Amanda? Hadir Pak. Pangeran? Hadir. Oke, terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga sehat selalu dan kesuksesan menyertai kita. Amin. Sebelumnya, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sikap sempurna di tempat, berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Baik, sebelum kita belajar lebih jauh, Bapak mau menyampaikan maksud kita belajar hari ini. Jadi setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan kalian dapat yang pertama bisa menganalisis proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Bagaimana mereka datang ke Indonesia? Itu kita analisis. Yang kedua, menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Dan yang ketiga adalah menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, mungkin Bapak mau bertanya dulu, Jepang datang ke Indonesia pertama kali tahun berapa? 1942. Bagaimana, betul atau salah? Betul atau salah? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kalau nggak tahu, maka kita nanti akan analisis. Kita akan mendalami dengan melakukan literasi. Literasinya akan kita perkuat dengan penugasan anagram dan seterusnya kita akan belajar pada pagi hari ini. Nah, nanti ada beberapa hal yang menarik terkait Jepang. Yang pertama, mereka menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Menurut kalian, kemerdekaan Indonesia itu apakah pemberian dari Jepang? Siap tidak? Siap tidak. Ada yang berpendapat lain mungkin? Apakah kemerdekaan Indonesia itu pemberian dari Jepang? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Oke. Dari perjuangan mereka sendiri. Dari Jepang. Wah, ada yang berpendapat Indonesia itu merdeka diberi oleh Jepang. Tidak apa-apa, karena namanya pendapat itu boleh-boleh saja. Tapi nanti yang namanya pendapat itu di awal itu namanya hipotesa. Hipotesa itu namanya Hipotermia. hipotesa itu namanya
Duit. Bukan duit. Hipotesa itu namanya dugaan. Oh, dugaan. Iya, dugaan sementara. Nanti kalau kita sudah menganalisisnya, maka akan menjadi sintesis atau sintesa, kesimpulan. Makanya sesuatu itu kita menduga orang yang ganteng itu orang yang kulitnya putih. Itu namanya dugaan. Setelah diteliti, ternyata kesimpulannya lain, itu bisa jadi. Oke, hari ini kita akan mempelajari itu semua. Sebelum kita belajar, kita lakukan pengamatan dulu video berikut ini. Pada suatu masa, negeri ini di bawah kudasan penjajahan. Kaum pribumi jadi manusia rendahan di rumah sendiri. Warga kelas 3, paria yang bersia-sia dan berpesta. Nasib buruk itu berlangsung berkepanjangan. Pertama-tama diinjak kaki orang-orang Eropa seperti Portugis, Inggris, dan terutama Belanda. Sampai kemudian dalam Jepang, yang mula-mula mengaku diri sebagai saudara tua sesama ras Asia. Nusantara jatuh ke titik nadir kehidupan. Tak ada lagi peradaban-peradaban yang menjadi bagian penting dalam lini masa sejarah umat manusia. Tak ada lagi karya-karya besar yang mempesona dunia. Namun peristiwa-peristiwa pahit yang datang silih berganti itu adalah juga sejarah. Adalah bagian dari Indonesia yang tak boleh dilupakan. Jadi kalian geser-geser di layar HP kalian. Oke, silakan. Start, Pak. Start.
kelas beng-beng dari Pak Guru. Mau selesai langsung tunjuk jari ya. Siapa yang sudah selesai? Namanya Cahya. Oke, Cahya Bapak Cahya. Silakan cek di leaderboardnya. Ini Pak, Sinyalnya. Tulis nama. Kau merekam. Baik teman-teman, pada siang hari ini, pakai masker. pagi menjelang siang hari ini, kita akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, dan proyek kita hari ini adalah membuat video presentasi. Maka nanti caranya kita cukup presentasi di depan sini, akan terekam, kemudian nanti videonya baru kita edit, baru kita nilai mana nilai yang lebih tinggi ya dari hasil presentasinya itu. Maka persiapkan diri kalian untuk berpresentasi di depan,
Jangan lupa openingnya, kemudian presentasinya dan closingnya harus disiapkan. Sudah bisa semua kan? Opening. Bisa Pak. Opening itu ya dengan salam membuka, perkenalan, kemudian mengutarakan maksudnya. Itu harus tahu. Kemudian membaca presentasinya, kemudian berintuisi di dalam menjelaskan, kemudian closing, penutupnya, salamnya, salam penutupnya, kemudian ucapan terima kasihnya itu harus agar kualitas dari presentasinya itu baik atau bernilai estetika yang tinggi gitu ya. Paham? Paham. Oke, kalau paham saya panggil yang pertama Aulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dari kelas 11 Kimia 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, imperialisme Jepang sebelum datang ke Indonesia. Imperialisme Jepang sebelum ke Indonesia, ada beberapa usaha Jepang dalam membangun dan memperluas imperiumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Perang Sino Jepang pertama, yaitu pada tahun 1894 sampai 1895. Yang kedua, Perang Rusia Jepang pada tahun 1904 sampai pada tahun 1905. Yang ketiga, Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indonesia pada tahun 1941. Yang keempat, Jepang membentuk Fakta Tripartit bersama Jepang dan Italia pada September 1940. Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Hawaii pada 7 Desember 1941. Yang kedua, kedatangan Jepang di Indonesia. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Belanda mendatangi perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia. Beberapa upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Yang keempat, Jepang membentuk gerakan 3A. Bagian yang ketiga, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak di bidang politik. Yang pertama, membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang kedua, wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 presidenan atau SYU. 3. Mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan, tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang. Yang keempat, membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Kyosangi-in pada 1 Agustus 1943. Yang kelima, membentuk organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal sebagai 4 serangkai dengan tujuan memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Yang keenam, mengganti Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI menjadi Masyumi pada 1945.
Yang ketujuh, membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 1 Januari 1944. Kemudian dampak di bidang ekonomi. Yang pertama, membentuk Uniai atau Koperasi Pertanian. Yang kedua, bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. Yang ketiga, SDA Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintah Jepang. Kemudian dampak di bidang militer. Yang pertama, menugaskan polisi rahasia atau Kempetai dalam masyarakat Indonesia untuk menguasai gerak-gerik bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer, diantaranya ada PETA, Giguyun, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, Ujunkai, Gakukotai, dan Heiho. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Okan Parikesit dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan materi yang akan saya bawa yang berjudul Pendudukan Jepang di Indonesia. Bagian 1, imperialisme Jepang sebelum datang ke Indonesia. Beberapa usaha Jepang dalam membangun dan memperluas imperium adalah sebagai berikut. A. Perang Sino-Jepang pertama tahun 1894 sampai 1895. B. Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905. C. Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina tahun 1941. D. Jepang membentuk Fakta Tripartit bersama Jerman dan Italia pada September 1940. Yang terakhir, Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Hawaii pada 7 Desember 1941. Bagian kedua, kedatangan Jepang di Indonesia. Pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Dan upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Serta Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang, dan Jepang membentuk gerakan 3A. Bagian ketiga, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak di bidang politik. 1. Membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. 2. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 keresidenan Shu. Ketiga, mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan, tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang. 4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chosanjin pada 1 Agustus 1943. 5. Membentuk organisasi Putra Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal sebagai 4 serangkai dengan tujuan memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan Sekutu. Yang keenam, mengganti Majelis Islam Allah Indonesia (MIAI) menjadi Masyumi pada 1943. Yang terakhir, membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 1 Januari 1944. Dampak di bidang ekonomi. 1. Membentuk Uniai Koperasi Pertanian. Yang kedua, bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak.
Yang ketiga, SDA Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintah Jepang. Dampak di bidang militer. 1. Menugaskan polisi rahasia Kenpetai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. 2. Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi militer, di antaranya ada PETA, Giguyun, Seinendan, Keibodan Barisan Pelopor, Ujinkai, Gokukotai, dan Heiho. Terima kasih. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan membawakan sedikit pantun. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasi saya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nan Akbar dari kelas 11 semester 1. Di sini saya akan presentasikan untuk pendudukan Jepang di Indonesia. Bagian 1, imperialisme Jepang sebelum datang ke Indonesia. Imperialisme Jepang sebelum ke Indonesia. Yang pertama, beberapa usaha Jepang dalam membangun dan memperluas imperiumnya adalah sebagai berikut. A. Perang Sino-Jepang pertama 1894 sampai 1895. Yang B. Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905. Yang C. Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina pada tahun 1941. Yang D. Jepang membentuk fakta tripartit bersama Jerman dan Italia pada September 1940. Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Hawaii pada 7 Desember 1941. Bagian 2, kedatangan Jepang di Indonesia. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia. Upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Yang keempat, Jepang membentuk gerakan 3A. Bagian 3, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak di bidang politik. Yang pertama, membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang kedua, wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 ke residensium. Yang ketiga, mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan, tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang. Yang keempat, membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chousang-in pada 1 Agustus 1943. Yang kelima, membentuk organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal sebagai 4 serangkai dengan tujuan memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Yang keenam, mengganti Majelis Islam A'la Indonesia MIAI menjadi Masyumi pada 1943. Yang ketujuh, membentuk Jawa Hokai atau Himpunan Kebaktian Jawa pada Januari 1944. Dampak di bidang ekonomi. Yang pertama, membentuk KUMIAI atau Koperasi Pertanian. Yang kedua, bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. Yang ketiga, Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintah Jepang. Dampak di bidang militer. Menugaskan polisi rahasia atau Kenpetai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi militer, di antaranya ada PETA, Giguyun, Seinendan, Keibodan Barisan Pelopor,
Fujinkai, Gakukotai, dan Heiho. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Menutup pada studi pantun. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli hutan. Cukup sekian dari saya, and see you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Okan Parikesit dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan materi yang akan saya bawa yang berjudul Pendudukan Jepang di Indonesia. Bagian 1, imperialisme Jepang sebelum datang ke Indonesia. Beberapa usaha Jepang dalam membangun dan memperluas imperium adalah sebagai berikut. A. Perang Sino-Jepang pertama tahun 1894 sampai 1895. B. Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905. C. Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina tahun 1941. D. Jepang membentuk Fakta Tripartit bersama Jerman dan Italia pada September 1940. Yang terakhir, Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii pada 7 Desember 1941. Bagian kedua, kedatangan Jepang di Indonesia. Pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Dan upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Serta Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang, dan Jepang membentuk gerakan 3A. Bagian ketiga, dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak di bidang politik. 1. Membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. 2. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 keresidenan Shu. Ketiga, mengangkat tokoh politik Indonesia ke dalam struktur pemerintahan, tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh orang Jepang. 4. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chosangin pada 1 Agustus 1943. 5. Membentuk organisasi Putra Pusat Tenaga Rakyat dengan tokohnya yang dikenal sebagai 4 serangkai dengan tujuan memusatkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu. Yang keenam, mengganti Majelis Islam Allah Indonesia (MIAI) menjadi Masyumi pada 1943. Yang terakhir, membentuk Jawa Hokkaido atau Himpunan Kebaktian Jawa pada 1 Januari 1944. Dampak di bidang ekonomi. 1. Membentuk Kumiai, Koperasi Pertanian. Yang kedua, bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak. Yang ketiga, SDA Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintah Jepang. Dampak di bidang militer. 1. Menugaskan polisi rahasia Kempetai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. 2. Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer, di antaranya ada Peta Giguyun Seinendan, Keibodan Barisan Pelopor, Fujinkai, Gokukotai, dan Heiho. Terima kasih. Sebelum saya mengakhirinya, saya akan membawakan sedikit pantun. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasi saya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saksikan bersama beberapa kawan-kawan kita yang mempresentasikan hasil kajiannya terkait dengan sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum kita akhiri kegiatan kita ambil kesimpulan dulu. Yang pertama mengenai kedatangan Jepang. Jadi Jepang sebelum datang ke Indonesia, mereka telah melakukan beberapa perluasan imperium. Imperium itu ada yang tahu imperium apa? Imperium? Ada yang tahu imperium? Imperium. Iya. Tadi ada kata imperium dan imperialisme. Imperium itu adalah Kekuatan. Kekuasaan. Jadi ada kata Imperium Roma, berarti kekuasaan kerajaan Roma. Nah, ini adalah Imperium Jepang. Jadi sebelum datang ke Indonesia, Jepang melaksanakan perluasan kekuasaan mereka ke berbagai wilayah. Nah, kemudian yang paling menjadi sejarah yang paling hebat itu adalah Jepang berhasil menyerang daerah Hawaii. Anda tahu Hawaii itu di mana? Ayo, ada yang tahu Hawaii itu ada di mana? Yang terkenal dengan apa? Hawaii terkenal dengan bumi. Hawaii itu bukannya negara ya? Hawaii itu Hawaii itu terkenal dengan tarian. Tari apa? Tari hula-hula. Ada yang tahu tari hula-hula? Ya, yang pakai raffia yang cuma daun-daunan, pakai daun-daunan, yang di pantai cuma pakai begini. Itu kalau di film. Hawaii itu sebuah pulau kecil, tapi itu dulunya adalah pangkalan angkatan laut Amerika Serikat. Itu diserang. Jadi Jepang menyerang itu menggunakan pesawat. Ada filmnya loh. Filmnya judulnya Pearl Harbor. Silakan nanti ditonton gitu. Nah, setelah datang ke Indonesia, Jepang itu mengambil alih yang dulunya Indonesia itu dikuasai oleh Hindia Belanda, kemudian diambil alih oleh Jepang. Tadi ditandai di dalam bahasan kita, Jepang menerima penyerahan kekuasaan dari Belanda itu dilaksanakan di daerah Kalimantan. Kalijati. Oh, Kalijati. Tadi kan perjanjian Kalijati. Bukan Kalianget. Di daerah Kalijati diserahkan secara resmi dari Belanda kepada Jepang. Kemudian Jepang memerintah. Ya, ada perubahan di bidang pendidikan, politik, sosial, budaya itu berubah. Ada dampaknya. Jadi di dalam mencari dukungan, mereka membuat propaganda yang kemudian kita kenal sebagai gerakan 3A, yaitu Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon cahaya Asia. Itu adalah propaganda untuk mengambil hati masyarakat Indonesia agar bangsa Indonesia bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk mendukung militer mereka. Terbukti nanti dari organisasi-organisasi semi militer dan militer yang dibentuk oleh Jepang, orang Indonesia itu terlibat di dalam perang Pasifik itu, perang Uhud, bukan perang Uhud. Jadi karena Indonesia terlibat, ya perjalanannya nanti Jepang kalah, akhirnya bangsa Indonesia bisa mengambil keuntungan dari peristiwa kekalahan Jepang. Oke. Dan itu mungkin kesimpulan awal bisa kita kembangkan lagi nanti di rumah. Nah, setelah ini kita akan melakukan post test. Oke, disiapkan HP-nya. Kemudian masuk ke Kahoot It. Oke, sudah kita ikuti bersama beberapa rangkaian kegiatan kita, mulai dari literasi, mulai dari menyelesaikan anagram, kemudian membuat video presentasi dan penilaian sudah kita lakukan bersama. Nah, sebelum kita tutup kegiatan pada pagi menjelang siang ini, kita ingat kembali tadi bahwa Jepang
datang ke Indonesia dengan merebut kekuasaan dari Hindia Belanda. Jadi orang Asia ternyata berhasil mengalahkan orang Barat, yang nantinya juga ternyata dikalahkan lagi oleh orang Barat. Tapi hikmah dari itu semua adalah kita selalu yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Yang beragama Islam biasanya pernah mendengarkan doktrin di dalam teologi Islam, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Itulah yang akan datang pada kita. Apa artinya itu? Nasrum minallah, dan pertolongannya Allah, jadi pertolongannya Tuhan. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Itu pasti akan datang kalau kita mau beriman. Jadi pertolongan Allah itu pasti datang, dan kemenangan itu akan dekat dengan kita. Wa basyiril mu'minin, dan mau menyampaikanlah kamu kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril mu'minin. Oke, itu tadi kesimpulannya. Mari kita tutup kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Dari saya cukupkan sekian. Semoga bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Hati-hati di jalan. Salam-salam untuk yang ada di rumah. Saya akhiri. Selamat pagi. Pagi.